How long was he looking for this treasure? Decades. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Love Hunt. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat wasiat dari mendiang ayahnya untuk mencari sebuah harta karun. Jika wanita ini bisa mendapatkan harta karun tersebut, maka dia berhak untuk mewarisi kekayaan ayahnya berupa sebuah rumah mewah beserta lahan yang cukup luas. Pada pencarian itulah wanita ini nggak sengaja bertemu dengan seorang pria yang kemudian mau membantunya sehingga mereka berdua sama-sama jatuh cinta dalam petualangan tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Berlatar belakang di kota LA, kita diperlihatkan pada seorang wanita cantik bernama Meg yang bekerja sebagai maklar properti. Dalam kehidupannya, Meg diceritakan memiliki kekasih bernama Royce yang merupakan rekan kerjanya di satu perusahaan. Sebagai sales properti yang berpengalaman, Meg dan Royce mampu membujuk para pelanggan agar setuju pada penawaran mereka. Namun gak lama kemudian Meg tiba-tiba mendapat info tentang kematian ayahnya yang bernama Frank, sehingga hari itu juga dia langsung pulang ke kota Lakewood. Sesampainya di kota tujuan, Meg hampir aja menabrak seorang pria bernama Tom yang lagi memasang banner festival. Pada pertemuan itu, Meg sama sekali gak meminta maaf kepada Tom karena dia masih merasa kesal akibat kabar kematian ayahnya yang mendadak. Sebelum pulang ke rumah ayahnya, Meg sempat mampir ke sebuah restoran yang ternyata dimiliki oleh teman semasa kecilnya bernama Sarah. Namun Meg nggak bisa lama-lama mengobrol dengan Sarah karena dia harus segera pulang untuk menemui pengacara sang ayah yang udah menunggunya. Kemudian sesampainya Meg di rumah, dia bertemu dengan seorang pengacara bernama Don yang ingin menyampaikan tentang warisan dari Frank. Ceritanya, Frank ini merupakan pemburu harta karun, dan kali ini dia ingin memberikan warisan kepada Meg, yaitu beberapa benda peninggalannya termasuk peta harta karun di kota Lakewood. A copy of which he entrusted with me, the one prize that eluded him. Sebelum Frank meninggal, dia sempat menulis surat wasiat agar Meg mencari harta karun itu selama 2 minggu untuk bisa mewarisi semua kekayaannya. Tapi jika Meg gagal, maka Don akan menjalankan wasiat Frank yang lain, yaitu merubah rumah ini menjadi sebuah museum bagi masyarakat di kota Lakewood. 2 weeks, then the curator position goes to a vote. Do you do a lot of treasure hunt will readings, Don? Setelah mendapat penjelasan dari Don, Meg langsung menelpon Royce untuk memberitahu tentang wasiat dari ayahnya. Royce pun jadi bersemangat mendengar berita itu, dan udah berangan-angan untuk menjual rumah dan tanah Frank kepada klien mereka yang akan membangun sebuah resort. Meg yang hanya bermodalkan peta dari ayahnya, lalu mencoba untuk mencari harta karun itu dan gak sengaja masuk ke perkebunan milik keluarga Tom. Di sana, Meg kemudian meminta maaf atas kejadian tadi pagi dan menjelaskan kalau dia mendapat warisan dari sang ayah untuk mencari harta karun. Sebagai penduduk asli di kota itu, ternyata Tom mengetahui kalau Frank adalah pemburu harta karun. Sayangnya, Tom gak percaya kalau ada harta karun yang terdapat di perkebunannya, dan dia juga memperingati Meg agar gak memasuki wilayahnya lagi tanpa izin. My land? No. Yeah, that wasn't an invitation. Take my word. Sejak ayah Tom meninggal dari beberapa tahun yang lalu, dia sering banget gagal dalam menanam tomat yang sama sekali gak layak untuk dijual. Kebetulan di tempat itu ada ibunya yang bernama June yang meminta Tom untuk gak mudah menyerah dan menyarankan agar mengganti pupuk mereka. Lalu di malam harinya, Meg yang merasa kelaparan kemudian mencoba menelpon restoran Sarah agar dikirimkan makanan ke rumahnya. Di sisi lain, Tom lagi merasa bingung dengan berbagai tagihan yang udah jatuh tempo, sehingga malam itu dia memutuskan untuk datang mencari Meg.
Karena Tom butuh banyak uang, dia kemudian membuat kesepakatan dengan Meg untuk mencari harta karun itu bersama-sama dan membaginya secara rata. Nggak lama kemudian, Sarah datang ke tempat itu bersama suami dan anaknya yang bernama Gary dan Kimmy untuk mengajak Meg makan malam bersama mereka. Di saat mereka makan malam, Gary mulai bertanya tentang keadaan ibu Tom dan bagaimana perkembangan dari perkebunan tomatnya. Di sisi lain, Kimmy terlihat tertarik dengan kehidupan Meg di kota LA dan ingin melihat artis-artis Hollywood yang nggak pernah ada di kota ini. I'm always happy for an excuse. Setelah mereka selesai makan malam, Tom dan Meg sepakat agar bertemu besok pagi untuk memulai petualangan mereka mencari harta karun. Meg pun sempat merasa kesal kepada sang ayah karena Frank udah memberikan syarat yang aneh pada putrinya sendiri untuk mendapatkan warisannya. You want me? Keesokan paginya, Meg yang datang untuk menjemput Tom, kemudian bertemu dengan Jun yang udah tahu kalau mereka berdua akan mencari harta karun. Di sana, Jun bercerita tentang perkebunan mereka yang gagal panen, sehingga di tahun ini mereka nggak bisa ikut menyumbang pada festival perang tomat yang akan diadakan oleh warga kota. For the big free-for-all. Yeah, we would. Lalu ketika mereka sampai di titik awal, Meg mengatakan kalau ayahnya udah berusaha mencari harta karun ini sejak puluhan tahun yang lalu. Pada saat itu, Meg mencoba untuk mengikuti peta yang dia bawa, tapi sayangnya mereka berdua malah kembali ke tempat semula. Deja vu. Gara-gara kesalahan tersebut, Tom kemudian meminta kesempatan agar dia yang menjadi pemimpin dari petualangan mereka. Namun Meg nggak percaya kalau Tom bisa membaca peta itu lebih baik dan memilih untuk menunggu di titik awal sampai akhirnya Tom kembali lagi. I'm gonna stay right here. I'm sure I'll see you soon. Karena mereka berdua hanya berputar-putar, Tom dan Meg lalu kembali melihat peta tersebut dan berusaha mencari gambar aneh yang menipu mereka. Tom dan Meg pun kemudian meneliti petunjuk itu satu persatu dan akhirnya menyadari kalau seharusnya mereka berdua menuju ke arah yang sebaliknya. Setelah mengikuti peta tersebut, mereka berdua akhirnya tiba di suatu titik di mana Meg teringat kalau dia pernah datang ke sini bersama ayahnya. Di tempat itulah Frank menemukan sebuah kalung liontin yang kemudian dia berikan kepada Meg dan dipakai sampai sekarang. Tom yang merasa curiga pada patung tersebut lalu mengajak Meg untuk mengeceknya dan ternyata nggak terdapat benda apapun. Awalnya Meg mengira kalau mereka terjebak di jalan buntu, tapi Tom nggak sengaja menemukan inisial FD atau Frank Davis dan inisial lain yang bertuliskan ZL. Meaning what? Just another loose end? Setelah pencarian mereka udah selesai, Meg lalu mengajak Tom makan malam di restoran Sarah dengan perasaan kecewa. Pada saat itu, Sarah malah ingin menjodohkan Meg dengan Tom karena menurutnya Tom adalah salah satu bujangan baik hati di kota ini yang belum punya pacar. That's not the scenery I was talking about. Ketika mereka makan malam, Sarah bertanya tentang pencarian harta karun mereka, di mana Meg merasa kalau dia sedang diprank oleh ayahnya. Begitu mereka selesai, Meg langsung mengantar Tom kembali ke rumah, tapi ketika dia ingin pulang, Jun memintanya untuk mampir sebentar. Sure, why not? Great. Di saat mereka mengobrol, Jun mulai bertanya tentang bagaimana kehidupan Meg di kota besar. Di sana, Tom juga memberitahu kalau mereka gagal mendapatkan harta karun yang membuat Jun jadi penasaran dan ingin melihat peta milik Meg. You get that map out? I'm gonna grab my cheaters. Ketika Jun melihat peta tersebut, dia lalu menjelaskan beberapa hal penting yang dimana mereka nggak tahu tentang sejarah geografis dari kota ini. Dari penjelasan itulah, mereka berdua sadar kalau ada tempat-tempat yang nggak cocok dengan peta, sehingga Tom dan Meg berpikir untuk mempelajarinya di perpustakaan. You gotta go to the library tomorrow. What time do they open? 9 a.m. They cut them all down and replaced them with spruce. Keesokan paginya, Tom dan Meg datang ke perpustakaan kota dan gak sengaja bertemu dengan Sarah yang lagi membantu Kimmy untuk belajar.
Mereka berdua lalu mulai mencari informasi tentang sejarah kota Lakewood, di mana keluarga Tom udah tinggal di kota ini selama ratusan tahun dan punya lahan perkebunan yang cukup luas. There's the farmhouse. It's only taken me 2 years. Sejak mewarisi lahan keluarganya, Tom mengalami kendala dalam mengelola perkebunan, oleh karena itu dia butuh harta karun tersebut untuk tambahan modal. Sayangnya di sana mereka berdua nggak mendapat info yang mereka butuhkan, sehingga Meg berpikir untuk mencari petunjuk lain di rumah ayahnya. The gaps are what happened to the mines. What, your dad? My dad. Lalu sesampainya di rumah, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Royce yang ingin membantu Meg dalam mencari harta karun. Namun Royce langsung bertingkah nggak menyenangkan dan memberitahu tentang rencananya dengan Meg yang ingin menjual lahan ini untuk pembangunan resort. We're gonna let our bosses turn it into a luxury resort. Won't that be a lovely surprise for the people of... Ketika mereka lagi mencari petunjuk, Meg tiba-tiba mendapat telepon dari Don yang memberitahu kalau dia salah menyampaikan deadline untuk menemukan harta karun. Dalam wasiat tersebut, Frank menyampaikan kalau pencarian itu harus dijalankan 1 hari setelah kematiannya, sehingga Meg hanya memiliki sisa waktu selama beberapa hari. Clock didn't start when you received the map. 3 days. I tell you, as soon as I... Demi menyiasati deadline yang sangat singkat, Meg dan Royce kemudian memiliki sebuah ide untuk mengundang warga kota ke rumah ini. Keesokan harinya, mereka berdua lalu mengadakan acara pesta dengan tujuan untuk menguping pembicaraan tamu undangan, siapa tahu mereka punya petunjuk tentang sejarah kota Lakewood. Di pesta tersebut, Tom kemudian mengajak Meg untuk berbicara 4 mata dan bertanya apakah dia akan membiarkan Royce untuk menjual rumah ini. Pada saat itu, Meg mengatakan kalau dia belum yakin pada keputusannya karena rumah ini mengingatkan Meg pada hubungan buruknya dengan sang ayah. Reminded me that he was gone most of the time. Just to get back at him? It's not about him. Beberapa saat kemudian Royce datang menghampiri mereka dan memberitahu kalau ada tamu yang mengetahui tentang cerita penambang dari keluarga bernama Nelson. Mereka bertiga pun langsung menemui seorang pria bernama Wyatt untuk bertanya tentang sejarah kota Lakewood yang dulunya terdapat tambang rubi. Just want to ask a few questions about Lakewood and what happened to the mines. Pada dahulu kala, Lakewood bukanlah sebuah kota, melainkan daerah tambang rubi yang menimbulkan peperangan akibat keserakahan. Tambang itu akhirnya tertutup akibat bencana, tapi ada satu rubi besar yang disembunyikan oleh pria bernama Zach Larson atau ZL yang merupakan pendiri kota ini. Dalam cerita tersebut, Wyatt juga mengatakan kalau Zach Larson merupakan nenek moyang dari keluarga Tom. Warga kota pun kemudian memperingati peperangan dari para penambang zaman dulu dengan mengadakan festival perang tomat yang berlangsung sampai sekarang. Time for the community. The survivors band. Fight, is that what the festival's about with the tomato battle? It was meant. Setelah pulang dari rumah Wyatt, mereka bertiga lalu mampir ke restoran Sarah untuk makan malam. Namun Royce langsung pergi dari restoran tersebut dan merasa marah kepada Meg karena dia curiga kalau pacarnya itu punya hubungan dekat dengan Tom. I'll see you tomorrow. Ketika Meg masuk ke dalam, Tom lalu membahas tentang sikap Royce yang nggak menyenangkan dan menurutnya Royce nggak cocok dengan kehidupan di kota kecil. Ternyata ucapan itu membuat mereka berdua jadi sedikit berdebat sehingga Tom memilih untuk pergi dari restoran tersebut. Should get going. My mom's expecting me. Keesokan paginya, Meg datang menemui Tom untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia akan kembali menjalani kehidupannya di kota LA. Di sana, Meg juga meminta maaf karena dia nggak bisa membantu perkebunan Tom, dan di sisi lain Tom juga menyayangkan kalau Meg gagal mendapatkan warisannya. Seeing the other Meg yesterday. Tapi sebelum Meg pergi, dia tiba-tiba melihat sebuah lubang yang mereka curigai sebagai salah satu jalan masuk atau keluar dari tambang rubi. Mereka berdua pun kemudian kembali melihat peta harta karun milik Frank sampai menemukan sebuah kotak yang berisi buku catatan sejarah yang ditulis oleh Zach Larson. Journal. Credible historical find. You should be thrilled.
Kemudian di malam harinya, Royce datang ke rumah untuk menemui Meg dan membicarakan tentang warisan dari Frank. Di sana, Royce memberi saran kepada Meg agar dia menuntut warisan ini lewat pengadilan tanpa harus menuruti wasiat dari ayahnya. We get a couple high-powered attorneys on it, they'll file some injunctions on it. Menyadari Royce ngotot banget buat menjual rumah ayahnya, Meg akhirnya menolak saran itu dan mengatakan kalau peninggalan ini sangat berarti bagi dirinya. Ucapan itu pun membuat Royce berpikir rencana lain, yaitu mencoba untuk membeli lahan perkebunan milik keluarga Tom karena dia tahu kalau Tom dan ibunya butuh uang. Tom! Royce. Tepat di malam yang sama, Meg lalu datang ke rumah Tom untuk mengembalikan buku catatan yang ditulis oleh nenek moyangnya. Namun pada saat itu Tom merasa marah kepada Meg karena dia mengira kalau Meg dan Royce udah bekerja sama untuk membeli lahan perkebunannya. Royce just called. Are you selling to Royce? Goodbye, Meg. Gara-gara permasalahan tersebut, Meg langsung mencari Royce yang menginap di sebuah hotel dan mengatakan kalau dia telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap keluarga Tom. Meg pun merasa nggak tahan dengan sikap Royce yang selalu berbuat seenaknya, dan akhirnya dia memilih untuk memutuskan hubungan mereka. In a relationship that doesn't work is being silly. Almost as bad as you are at golf. Keesokan paginya, Jun kemudian memberitahu Tom kalau hari ini dia akan bertemu dengan Royce di depan perpustakaan. Sebenarnya Jun merasa nggak rela untuk menjual lahan keluarga mereka, tapi dia nggak punya pilihan lain karena perkebunan mereka nggak berjalan dengan baik. So proud of the effort you've put into this place. Melihat putranya lagi bersedih, Jun lalu memberitahu kalau Royce udah putus hubungan dengan Meg dan mengingatkan Tom pada semboyan keluarga mereka. Dari ucapan itu, Tom tiba-tiba menyadari suatu hal penting, kalau semboyan keluarga mereka ternyata merupakan sebuah petunjuk untuk mencari harta karun. Mom, you cracked it. The journal. Thank you. Setelah berbicara dengan ibunya, Tom langsung bergegas mencari Meg untuk membahas sebuah teka-teki yang terdapat di buku catatan milik Zack. Pada saat itu, Meg jadi teringat akan buku catatan milik ayahnya yang terdapat surat permintaan maaf dari Frank dan beberapa kalimat yang selalu mengarahkan Meg untuk melihat liontinnya. Even figured out how that locket fits into all of it. I had to make the Berdasarkan surat tersebut, Meg lalu mengikuti arahan untuk melihat liontinnya dan menemukan urutan angka-angka yang terdapat di balik foto ayahnya. Hey, look. Mereka berdua pun kemudian menggabungkan angka-angka itu dengan teka-teki di buku milik Zack dan menggunakan semboyan keluarga Tom sebagai kata sandinya. Okay, I'm just gonna line these up. Adegan film kemudian beralih ke Jun yang pada saat itu akan mengikuti festival perang tomat dan sekaligus bertemu dengan Royce. Di sisi lain, Tom dan Meg masih berusaha untuk memecahkan teka-teki dari harta karun dan menghasilkan deretan angka yang merupakan sebuah koordinat. What does that look like to you? Ketika Meg mengecek koordinat itu lewat internet, dia mendapatkan suatu lokasi yang ternyata mengarah ke pusat kota Lakewood. Mereka berdua pun lalu berpikir kalau harta karun itu masih berada di tempatnya, sehingga Tom dan Meg akhirnya segera pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di depan balai kota, mereka berdua kemudian mengecek patung penambang yang ternyata terdapat sebuah rubi yang cukup besar. Mereka berdua lalu segera pergi menuju ke perpustakaan, di mana Tom dan Meg melewati festival perang tomat untuk menghentikan transaksi yang akan dilakukan oleh Jun dan Royce. This is a century of family. What the? Whatever. Just won't be in Lakewood. Setelah berhasil menghentikan ibunya, Tom kemudian menunjukkan rubi itu kepada Jun yang berpendapat kalau harta ini bisa membantu perkebunan mereka. Dari keberhasilan itulah, Meg akhirnya memutuskan tinggal di kota Lakewood bersama Tom yang sekaligus mengakhiri cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Love Hunt. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.